Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan membahas pelajaran PPKN tentang tema 3 subtema 2, yaitu kita akan membahas tentang gotong royong dan hidup sederhana. Sudah, kita mulai ya. Jadi pertama yang akan kita bahas adalah gotong royong. Gotong royong sendiri merupakan salah satu nilai luhur dari Pancasila. Sila keberapa yuk? Sila ketiga ya, yang bunyinya Persatuan Indonesia. Jadi persatuan itu adalah intinya dari gotong royong. Sehingga gotong royong itu bisa menguatkan tali persatuan seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan gotong royong kita bersatu. Kemudian maksudnya gotong royong itu apa sih? Jadi gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kita punya satu tujuan yang dikerjakan secara bersama-sama. Arti kata dari gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa yang asal katanya yaitu gotong, menggotong atau mengangkat. Kemudian royong. Royong itu artinya bersama-sama. Jadi gotong royong kalau diartikan mengangkat secara bersama-sama. Kemudian manfaatnya banyak sekali. Di antaranya gotong royong yaitu bisa meringankan beban pekerjaan kita. Karena pekerjaan satu dikerjakan oleh orang banyak. Jadi tentu saja akan lebih ringan. Kemudian manfaat kedua yaitu menumbuhkan sikap sukarela antar masyarakat. Dengan gotong royong kita biasa kan tidak diberikan upah ya untuk gotong royong ya. Jadi lebih bisa belajar untuk ikhlas. Jadi tidak mengharapkan pemberian orang lain. Kemudian dengan gotong royong kita dapat membina hubungan dengan baik antar warga yang biasanya nggak pernah ketemu. Dengan gotong royong membersihkan kampung misalnya, itu bisa saling mengenal dan berinteraksi dengan baik. Yang nomor 4, manfaatnya dengan gotong royong kita bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita sering berkumpul untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama, maka kita akan bersatu dan negara ini akan menjadi kuat. Kemudian manfaat yang kelima, dengan gotong royong dapat membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain. Khususnya kalau di kampung atau di perumahan, kalau kita nggak ikut kerja bakti, nggak ikut kegiatan-kegiatan kampung, maka kita tidak akan mengenal warga yang lain. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh gotong royong. Contohnya yang ada di masyarakat yang seperti kita ketahui, ya contohnya yang paling mudah adalah kerja bakti ya. Jadi gotong royong tadi apa sih? Mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Jadi kerja bakti tujuannya membersihkan lingkungan, kita kerjakan secara gotong royong atau bersama-sama. Contoh di sekolah, ya kita misalkan gotong royong untuk mendirikan tenda. Nah, kalau misalkan sudah pramuka, ada tendanya agak besar, itu dikerjakan secara bersama-sama ya untuk membuat satu tenda. Karena susah kalau sendirian ya. Kemudian contoh gotong royong di rumah, ini salah satu contohnya yaitu melakukan pindah rumah. Kalau misalkan mau pindah rumah, itu kan barangnya banyak sekali ya. Jadi harus dilakukan secara gotong royong. Kalau nggak gotong royong ya kasihan yang ngangkat ya, sendirian ya. Jadi itu salah satu contoh di rumah. Kemudian ada lagi contohnya di tempat ibadah. Seperti kita Muslim, peringatan Idul Kurban. Itu ada gambar bapak-bapak sedang megangin sapi ya. Bahaya itu kalau nggak dipegangin rame-rame itu bisa ditendang nanti bapaknya itu ya. Jadi hal-hal seperti itu harus dilakukan secara bersama-sama. Oke, itu materi gotong royong. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang hidup sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan hidup sederhana itu? Jadi, gaya hidup sederhana itu adalah gaya hidup yang tidak berlebih-lebihan ya. Biasa saja, tidak usah terlalu berlebihan. Jadi, gaya hidup sederhana itu adalah gaya hidup yang sudah merasa puas dan cukup terhadap apa yang sudah didapatkan. Apa yang kamu dapatkan saat ini, kamu sudah merasa cukup dan puas. Itu salah satu cerminan hidup sederhana. Cerminan lain yaitu hidup sederhana menghindari foya-foya dan berlebihan dalam segala hal. Itu termasuk praktiknya hidup sederhana. Jadi jangan berlebih-lebihan ya.
Makan sampai 5 piring itu berlebih-lebihan. Minum sampai 3 gelas, 5 gelas itu berlebih-lebihan. Yang biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu berlebihan. Nah, ini contoh-contohnya. Sikap baik dan sikap buruk. Ini salah satu sikap-sikap hidup sederhana. Yaitu secukupnya, makan secukupnya, tidur secukupnya, mandi secukupnya ya. Lawannya dari sifat secukupnya yaitu sifat mubazir, senangannya buang-buang. Jadi semua dilebih-lebihkan, nanti kalau nggak habis dibuang, itu salah satu sikap buruk dari hidup sederhana ya. Jangan dicontoh ya. Kemudian sikap baik selanjutnya dari sikap sederhana adalah cermat. Cermat itu cermat memilih. Jadi segala sesuatu harus dipilih secara cermat. Lawan dari kata cermat yaitu ceroboh. Tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Itu namanya ceroboh. Kemudian sifat baik yang lainnya yaitu selalu berbagi. Kalau kita sudah merasa cukup, maka kita perlu untuk berbagi dengan orang lain. Lawan kata dari selalu berbagi yaitu sifat pelit. Semua dipegang sendiri, nggak mau dibagi belas sama temennya, nggak mau. Yaitu namanya sifat pelit. Kemudian sikap baik dari sikap-sikap hidup sederhana selanjutnya yaitu adalah hemat. Hemat itu apa sih? Membelanjakan uang secukupnya, tidak usah berlebih-lebihan. Lawannya yaitu boros. Semua dibelilah, itu sifat boros ya, itu jelek ya, jangan ditiru. Kemudian sikap baik selanjutnya yaitu sering bersyukur. Jadi, kamu dapat apapun selalu bersyukur, sedikit, banyak. Kalau bersyukur insya Allah akan barokah. Lawan dari sifat sering bersyukur adalah suka mengeluh. Jadi dikit-dikit ngeluh, panas dikit ngeluh, nggak enak dikit ngeluh, becek sedikit ngeluh, hujan dikit ngeluh, lah itu jangan ya. Itu lawan dari sifat sering bersyukur. Kemudian sikap baik selanjutnya yaitu rendah hati. Ya, sikap rendah hati itu bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder, nggak percaya diri, itu namanya rendah diri. Ini rendah hati. Rendah hati itu lawan kata dari sifat sombong. Nah, jadi rendah hati itu lawan kata dari sifat sombong ya. Ya, itu. Kemudian kita masuk ke tugas ya. Ini tugasnya. Jadi anak-anak semua sudah dilihat buku temanya. Kita masuk tema 3, tema 2. Dilihat buku temanya, dikerjakan halaman 80, 93, 106, 107, 114 sampai 116 ya. Dikirim ke Google Classroom. Ya, Pak Awang tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.